Bastianini akui sulit adaptasi dengan KTM, terinspirasi dari Acosta. Tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang menjadi kesempatan penting bagi Enea Bastianini untuk memahami karakteristik motor KTM yang kini ia tunggangi. Namun, adaptasi dengan motor Austria itu ternyata tidak mudah. Pembalap Italia ini masih kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengeksploitasi bagian depan motor, yang menjadi salah satu kunci utama performa KTM di lintasan. Setelah mengalami kecelakaan pada akhir 2024 yang membuatnya melewatkan sebagian tes di Barcelona, Bastianini menjadikan 3 hari pengujian di Sepang sebagai momen krusial untuk mengenal lebih dalam tunggangannya. Sayangnya, sejauh ini ia masih kesulitan menemukan solusi yang ideal untuk menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik unik KTM. Salah satu contoh nyata adalah bagaimana Pedro Acosta mampu tampil kompetitif sejak awal. Rookie berbakat ini menunjukkan bahwa cara terbaik mengendarai KTM adalah dengan eksploitasi agresif pada bagian depan. Hal ini berbanding terbalik dengan gaya balap alami Bastianini, yang dikenal lebih halus dan cermat dalam mengatur ban untuk bertahan dalam balapan panjang. Tantangan adaptasi dan minimnya solusi. Dalam 3 hari tes di Malaysia, Bastianini mencoba berbagai pengaturan untuk meningkatkan feeling dengan motor. Namun, dari 10 perubahan yang ia uji, hanya 2 yang terasa memberikan dampak positif. Dengan waktu yang semakin mepet menuju seri pembuka, ia sadar bahwa menemukan solusi sempurna dalam 2 hari tes tambahan di Thailand bukanlah hal yang mudah. Saya masih mencari tahu apa yang harus dilakukan. Saya mencoba beberapa hal, tetapi dari 10 yang saya uji, hanya 2 yang membantu. Saya harus menemukan sesuatu yang lain agar bisa lebih cepat, ujar Bastianini. Dalam sesi time attack terakhir, ia mencoba pengaturan yang sedikit berbeda untuk mencari tahu apakah ada peningkatan. Hasilnya, ia merasa sedikit lebih baik, tetapi tetap menemui kendala, khususnya saat keluar dari tikungan ke-6. Kami memang mengalami sedikit peningkatan, tetapi masih jauh dari target. Saya mengalami masalah dengan throttle sehingga harus menutup gas, dan itu tentu tidak ideal tambahnya. Dampak psikologis dan perbandingan dengan rekan setim. Ketika ditanya apakah situasi sulit ini bisa memengaruhi mentalnya, Bastianini menegaskan bahwa dirinya belum merasa tertekan. Saya belum merasa ada penurunan secara mental. Jika dalam 6 balapan pertama situasinya masih seperti ini, mungkin saya akan khawatir. Tapi saat ini masih tahap uji coba. Jadi yang penting adalah memahami motor dengan lebih baik, jelasnya. Ia juga membandingkan dirinya dengan rekan-rekan KTM lainnya, seperti Brad Binder dan Acosta, yang tampaknya lebih cepat beradaptasi dengan motor. Sebaliknya, Maverick Vinales, yang juga baru bergabung dengan KTM, mengalami kesulitan serupa dengannya. Para pembalap yang sudah lama mengendarai motor ini, seperti Acosta dan Binder, pasti lebih nyaman. Sementara saya dan Vinales masih harus berjuang. Ini tidak mudah, karena cara berkendara motor ini sangat spesial, kata Bastianini. Salah satu aspek yang paling menantang bagi Bastianini adalah bagaimana KTM bereaksi di tikungan. Jika biasanya ia mengandalkan grip saat berada di sudut miring, kini motor justru lebih memberikan cengkeraman saat posisinya lebih tegak. Masalahnya, kondisi ini juga meningkatkan risiko wheelie, yang bisa membuatnya kehilangan kendali. Motor ini tidak memiliki grip di sisi ban seperti yang biasa saya gunakan. Sebaliknya, grip justru muncul saat saya sedikit mengangkat motor. Tapi masalahnya, itu bisa menyebabkan wheelie dan saya kesulitan menikung dengan optimal. Jelasnya lebih lanjut. Mengamati data Acosta untuk meningkatkan performa. Sadar bahwa dirinya masih jauh dari potensi maksimal,